Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm ya. Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung teman-teman. Tema kali ini hati-hati pemberian keroto pada burung murai batu lomba ya. Karena tetap memiliki resiko meskipun ada dampak positifnya. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan teman-teman tentang pemberian keroto dengan resikonya, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Ngomong-ngomong soal lomba murai batu, teman-teman memang tidak bisa lepas dari yang namanya EF ya, setutan yang menaikkan mental, emosi dan birahinya sebelum, hari H lomba ya, teman-teman. Salah satunya yang ingin kita bahas yakni tentang kerutu, teman-teman. Tapi di sisi lain kita membahas, maksud saya di konten-konten lain kita sudah membahas tentang kelebihan-kelebihan kerutu. Nah, khusus di konten kali ini saya ingin waspada teman-temannya agar tidak over dalam perawatan murai batu. Yakni dengan menggunakan sistem, metode Menpack yang ketiga tentang perawatan dan keempat tentang ego dan ambisi. Kroto memang bagus untuk murai batu teman-teman, kalau porsinya pas, pemberiannya tepat. Kroto sendiri memiliki dampak yang sangat signifikan, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Untuk konten kali ini kita bahas dampak negatifnya atau resiko bahayanya teman-teman. Sebelum kita membahas tentang resikonya, teman-teman pernah mendengar nggak murai batu bagus ya milik Om Prio yang namanya apa itu, Buluk atau apa. Pokoknya murai batu Om Prio itu murai batu bagus ya. Dia itu waktu mabung diberikan kroto kurang segar dan dia akhirnya pun bablas teman-teman. Murai batu apa sebentar ya. Murai batu Pitbull Om Prio teman-teman. Murai batu Pitbull Om Prio itu termasuk murai batu yang paling disenangi. Bukan termasuk di, memang murai batu nomor satu yang disukai Om Prio ya sebelum Ohara sebenarnya ya. Kalau Ohara malah nomor 2 kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Pitbull ini andalan Om Prio teman-teman. Nah ketika mabung ternyata dia dikasih infonya sih yang saya dapat dikasih kroto ya, kroto kurang segar akhirnya tahu-tahu kerodong dibuka bablas teman-teman. Itu ya teman-teman tentang resiko kroto. Jadi kalau untuk pemberian kroto teman-teman harus pastikan satu, kroto dalam keadaan segar. Satu segar, kedua krotonya teman-teman pilihin ya, dipilih antara yang putih sama yang tua, yang hidup sama pokoknya benar-benar harus seperti beras lah intinya kalau mau memberikan ke burung kesayangan kita kalau mau tanpa resiko. Terus teman-teman cek, apakah krotonya bau apek atau gumpal ya, kalau bagusnya itu krotonya itu mawur teman-teman ya, mawur. Terus jangan endapkan kroto di kulkas, ini sih saran saya ya, saran tambahan. Kalau bisa jangan. Tapi kalau masih ngelihat kondisinya tidak ada perubahan di bau, terus tidak lengket, tidak gumpal, ya mungkin bisa ya, digunakan dulu. Nah, tapi yang ingin kita bahas adalah tentang rawatan, harian untuk murai batu lombanya. Untuk murai batu lomba yang dia di rumah sudah gacor ya, ibaratnya itu udah gacor tanpa kroto pun dia kalau settingannya sedikit ditambah sudah keluar-keluar. Nah ini jangan dikeroto ya teman-teman, jangan dikeroto karena apa, nanti burungnya malah tambah gacor. Sedangkan untuk murai batu mayoritas ya itu tidak diperkenankan untuk gacor di rumah. Gacor dalam artian tidak ada aturan, dia selalu gembrong-gembrong. Kalau burung murai batu yang gembrong-gembrong di rumah, dia akan kekurangan tenaga. Ini udah pasti, satu tenaga, amunisi pasti berkurang. Terus dia nggak lagi vektor, vektornya pasti menurun. Gacor setiap hari itu menurunkan vektor teman-teman. Lantas burung murai batu seperti apa?
yang bagus untuk lomba saat di rumah. Burung batu yang setelah perawatan harian, setelah menpack ketiga perawatan, teman-teman kondisikan. Ada yang diablak tapi dikondisikan di tempat yang tidak terjangkau oleh saudara, teman, tetangga yang sekiranya mengganggu murai batu kita untuk memancing-mancing agar dia gembrong-gembrong. Karena resiko juga udah kita kondisikan tapi nyantolnya salah ya, penempatan lokasinya salah, itu sama aja bohong. Jadi burung murai batu yang keluar-keluar, nah itu beresiko. Terus, pemberian EF-nya teman-teman. Pemberian EF-nya juga harus hati-hati. Pemberian EF itu sendiri jangan sampai burungnya sudah on seperti itu, masih di hariannya masih ditambahin, contohnya di keroto. Burung murai batu yang gembrong-gembrong dan kita, eee, rasa tidak bisa mengendalikan gembrong-gembrongnya tadi, ya jangan diberi keroto. Karena keroto itu memicu untuk dia ini teman-teman, energi, pikiran ringan, pengennya berkicau terus gitu loh. Tapi kalau berkicaunya tidak tepat waktu, ya sayang, sayang ya. Mungkin kalau untuk burung murai batu pastol yang ingin masif latihan untuk berkicau, mungkin bolehlah silahkan dikeroto. Tapi kalau untuk burung murai batu yang memang sudah jadi, saya kira, ini 50-50 ya teman-teman. Banyak yang dikeroto, tapi keadaannya masih stabil, maksud saya masih bisa dikendalikan. Tapi ada yang begitu dikeroto dia langsung, wah meledak-meledak, yang meletek-meletek. Nah ini, sebaiknya yang seperti ini pemberian kerotonya H-1 sebelum lomba atau di hari H saja, untuk murai batu yang gampang gembrong-gembrong kalau ada keroto. Karena keroto ini ya bagus sih untuk murai batu meskipun banyak dampaknya ketika kita tidak, tahu ilmunya atau asal penerapannya itu dampaknya juga banyak banget. Salah satunya yaitu burung murai batu kita tidak akan pernah bekerja di tiang besi atau di lapangan saat pemberian keroto tadi salah teman-teman ya. Lalu pemberian keroto yang tepat seperti apa? Pemberian keroto yang tepat biasanya untuk senior-senior atau teman-teman pada umumnya, itu burung bagus, oke. EF-nya dipangkas sedikit mungkin biasanya teman-teman. Jadi ada yang dikalahkan. Contoh, kalau pada umumnya kan rank pemberian EF tuh rank 7, 10 ya di rank itu. Ketika pemberian keroto harian, itu biasanya EF-nya jangkriknya itu kadang cuma 3 plus keroto 1 sendok, tapi harus rutin harian seperti itu. Kalau teman-teman sanggup, ya silahkan dikerjakan. Tapi kalau bagi akar rumput biasanya, pemula gitu seperti saya pemula, itu biasanya hanya jangkrik saja untuk harian. Karena untuk keroto juga tidak mudah, selain tidak mudah mendapatkan keroto segar, kita juga tidak mudah untuk setiap hari mengeluarkan harus beli keroto terus. Sedangkan keroto kan lumayan ya, dari segi ekonomi lumayan. Nah, kita melihat dari segi sisi itu. Keroto itu tidak murah dan gitu kalau kita akumulasikan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun, lalu kita compare dengan hasil, eee, kontes kita, ya kalau nggak sebanding ngapain, kecuali orientasi teman-teman itu hobi, seneng, nah itu lain cerita, monggo nggih, monggo karena hobi tempat membuang uang. Tapi untuk kita, teman-teman yang masih di bawah, yang sekiranya nyari burung aja masih, tuker-tukeran, ya mendingan dipikirkan dah. Karena, dampak resikonya juga besar, selain ekonomi, satu, itu burungnya juga makin gacor kalau untuk harian. Nah, ini kalau untuk burung murai batu rumahan cocok, teman-teman, ya. Kalau untuk burung murai rumahan cocok, karena dia pasti gembrong-gembrong setiap hari. Tapi kalau untuk lomba saya kira, ngelihat kondisi burung, karena beda burung, beda karakter. Jadi resikonya seperti itu ya, teman-teman. Resikonya vektor hilang, terus tenaga kurang, burung nggak kerja di lapangan cenderung matung nantinya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai lah. Cukup dulu ya teman-teman. Salam lestari, salam prestasi. Bye-bye.